wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rostina? Alhamdulillah baik Pak. Apakah Ibu sudah siap untuk disupervisi pada hari ini? Insya Allah siap Pak. Baik. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai pada pembelajaran ini? Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran saya karena kebetulan itu adalah materinya sistem ekspresif. Itu masuk pada materi siswa mampu menjelaskan mekanisme pembentukan urin pada ginjal. Mekanisme pembentukan urin Pada ginjal. Iya. Ini materi yang sangat menarik sekali Bu. Kira-kira dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti, area pengembangan yang hendak Ibu capai apa? Ya karena ini kan tentang sistem ekspresi apa yang tentang pembentukan urin ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk diketahui siswa karena ini ada pada dirinya bagaimana menjaga kesehatan ginjal dan sebagainya, bagaimana urin itu diproduksi. Maka yang hendak saya kembangkan di sini adalah bahwa mereka itu bisa ya menjelaskan Pak tahap-tahap mekanisme pembentukan urin itu yang terdiri dari 3 tahapnya. Jadi mereka bisa membedakan tahap apa itu tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, tahap fermentasi dan di mana tempat terjadinya. Ya, karena kalau kita arahkan ke soal-soal ya Pak, apakah soal AKM ataupun soal-soal untuk perguruan tinggi, ini adalah soal-soal yang sering naik dan materinya ini kalau hanya dibaca Pak itu siswa kan cenderung bosan ya. Jadi mereka harus memiliki kemampuan ya menjelaskan mekanisme tersebut beserta dengan tahapan-tahapan dan tempat pembentukan. Oke, selanjutnya karena ini materinya saya lihat kompleks, ada 3 tadi tahapan yang Ibu sampaikan. Kira-kira apa strategi yang Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Jadi strategi yang akan saya terapkan itu Pak di sini adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mereka akan saya ajak bagaimana mereka mampu menjelaskan mekanisme pembentukan urin dengan 3 tahapan tersebut dan tempat terjadinya itu sesuai dengan cara yang mereka senangi ya Pak. Jadi apakah mereka mau membuat lagu ya, mau membuat poster, mau membuat PowerPoint ataupun produk-produk yang lain ya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Makanya saya arahkan ke strategi pembelajaran diferensiasi supaya mereka itu tidak bosan, misalnya hanya membaca saja ya atau hanya mendengar saja atau melihat PowerPoint-nya saya kan nanti mereka bosan Pak. Dan ya saya yakin ini salah satu strategi yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, hal-hal apa yang Ibu persiapkan? Apakah dalam diferensiasi kontennya atau prosesnya atau produk? Bisa diceritakan. Jadi tentu pertama Pak saya akan membuat dulu RPP diferensiasinya. Setelah itu ya saya akan ya membuat diferensiasi konten ya, proses dan produk. Jadi untuk diferensiasi produk konten ya Pak, itu saya akan menyediakan bentuk-bentuk materi ya. Jadi saya akan mengirimkan link video pembelajaran ataukah dari YouTube ya Pak. Saya juga akan memberikan PowerPoint, kemudian modul, kemudian saya juga akan memberikan narasi ya, karena jangan sampai ada siswa yang senang membaca narasi Pak. Bahkan dilengkapi dengan buku-buku, jadi kalau ada yang mau kombinasi itu boleh. Kalau untuk diferensiasi prosesnya di kelas? Kalau untuk diferensiasi prosesnya ya tentunya pertama-tama saya akan memetakan kemampuan mereka. Jadi dilihat kesiapan belajarnya, kemudian memberikan tes tentang gaya belajar mereka ya, kemudian gaya belajar dan bakat minatnya. Setelah itu saya kelompokkan nih Pak
ya sesuai dengan tes tersebut, pemeriksaan tersebut. Baik. Kemudian terakhir untuk Diferensi diferensi produk ya Pak. produk, Oh iya. bagaimana? Jadi untuk diferensi produk, nah setelah mereka tadi dari membaca atau mendengarkan kontennya sesuai mereka pilih, kemudian berproses dalam produk tersebut, kemudian saya memberikan arahan ya, bimbingan bagaimana mereka bisa menjelaskan ya mekanisme pembentukan urin itu dalam 3 tahap sesuai dengan produk yang mereka inginkan. Jadi yang suka menyanyi saya arahkan untuk membuat lagu ya. Kemudian yang suka menggambar ya saya arahkan untuk membuat poster, atau yang suka digital ya, poster digital ya saya arahkan ke sana. Atau ada yang suka membuat PowerPoint saja ya silahkan, atau ada yang mau membuat cerita ya seperti itu Pak produknya. Jadi intinya mereka mampu menjelaskan Iya, bagaimana proses pembentukan urin Iya. di ginjal itu. Jadi Ya, dan saya yakin jika mereka ya menjelaskan dalam bentuk produk yang mereka inginkan, saya yakin mereka akan paham ya Pak. Iya. Dan itu akan bertahan lama dalam memori mereka nanti. Mekanisme pembentukan urin tersebut. menarik sekali apa yang Ibu sampaikan tentang pembelajaran diferensiasi dan strategi yang Ibu jalankan untuk mencapai hal itu. Nah, saya kira demikian Baik. cakapan kita. Semoga pembelajarannya berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Kemarin kita sedang melaksanakan pembelajaran sebagaimana yang Ibu rencanakan, yaitu pembelajaran diferensiasi dengan tema sistem ekspresi kelas 11. Baik, pertama saya ingin menanyakan apa saja yang sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah Ibu buat sebelumnya. Dari pembelajaran kemarin yang sudah berjalan sesuai rencana saya itu adalah diferensiasi kontennya Pak, sudah berkali sesuai dengan yang sudah saya rencanakan. Ada yang berupa video, ada yang PowerPoint, ada yang berupa narasi, dan saya juga menyediakan buku pembelajaran. Selain itu diferensiasi produknya juga alhamdulillah sudah dibuat dengan baik ya anak-anak ya, karena itu sesuai dengan apa yang mereka senangi ya Pak, jadi mereka antusias untuk melakukannya. Untuk diferensiasi prosesnya ya namanya juga anak-anak ya Pak, ya dari segi mungkin ini yang perlu yang berjalannya itu ya persoalan waktu Pak ya, karena ya namanya saja anak-anak itu memiliki daya tangkap yang berbeda-beda, jadi ya ada yang cepat, kemudian sikap belajar mereka juga berbeda, itu yang kadang menjadi tantangan dari segi waktunya karena harus adaptasi tersebut. Kemudian kira-kira menurut Ibu apa yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki dari pembelajaran kemarin? Ya, yang perlu ditingkatkan itu adalah bagaimana saya bisa settingnya efisiensi waktu, karena dalam proses siswa memahami yang seperti saya katakan tadi bahwa daya
menjadi hambatan tersendiri dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi saya harus apa ya namanya lebih mampu ya mengelola waktu tersebut supaya bisa bermanfaatkan dengan baik. Apakah ada kendala yang kita hadapi selama penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu? Kalau ada, apa kendala yang Ibu temukan? Ya, kalau masalah kendala ya yang pertama itu tentang masalah waktu ya. Ya karena pembelajaran itu kan hanya 2 kali 40 menit. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri karena untuk apa ya namanya pemahamannya anak-anak itu tidak sama ya Pak, bagaimana mereka apa namanya berdiskusi juga dengan temannya tentang apa yang harus mereka buat ya, mereka itu yang masalah waktu Pak, ini yang paling menurut saya masalah waktu. Dan juga ya bagaimana membuat ya memberikan stimulus kepada siswa yang cenderung orangnya tertutup atau pendiam, itu juga salah satunya. Kemudian terkait RPP yang digunakan, bisa saya tanya apa tujuannya yang ingin dicapai dari RPP? Tujuannya yang pertama adalah siswa mampu memahami proses pembentukan urin. Kemudian itu dulu Pak terbaliknya. Jadi tujuan yang pertamanya itu adalah siswa mampu menganalisis ya bagaimana fungsi ginjal sebagai sistem ekskresi. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu memahami proses pembentukan urin sesuai dengan tahapannya yang berlangsung di dalam ginjal. Kemudian kira-kira setelah merencanakan itu, apa tolak ukur keberhasilan bahwasanya RPP itu berhasil? Terima kasih Pak. Jadi tolak ukur tolak ukurnya itu yang pertama adalah bahwa ya saya lihat di sini adalah mana siswa mampu memahami dengan cara mengkomunikasikan, menyampaikan apa yang mereka pahami, ya baik dengan cara berbicara. Kemudian itu tadi ya tolak ukur yang pertama, mereka mampu mengkomunikasikan bagaimana dengan ginjal, bagaimana tahapannya. Salah satunya adalah dengan ya menjawab apa yang saya tanyakan kepada mereka. Kemudian tolak ukur yang kedua adalah mereka bisa menghasilkan sebuah produk, di mana produk itu menunjukkan bagaimana cara mereka menyampaikan tentang apa itu ginjal, fungsi ginjal untuk urin. Jadi produknya itu ya namanya diferensiasi ya Pak. Ya ada yang membuat poster, mereka menjelaskan di situ mengapa ginjal disebut sebagai ekspresi, apa yang diekspresikan, dan apa yang membutuhkan urin sebagai hasil ekspresi dari ginjal. Kemudian ada yang membuat video, ada yang membuat PPT interaktif, dan ada juga yang membuat scriptnya. Kira-kira selain media yang Ibu telah siapkan kemarin waktu pembelajaran, kira-kira adakah faktor pendukung lain yang bisa Ibu gunakan untuk lebih meningkatkan lagi pembelajaran diferensiasi? Ya, misalnya adakah faktor pendukung lain yang bisa membantu? Ya. Faktor pendukung lain yang bisa membantu itu ya salah satunya adalah misalnya ada siswa yang memang sudah senang dia dengan biologi, yang artinya sudah sering mengikuti lomba biologi. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa membantu saya, mereka bisa menjelaskan kepada kelompoknya tentang ginjal sebagai ekspresi dan tahap pembentukan urin. Ya karena mereka anak ini sudah memiliki pengetahuan yang lebih, ya kesiapan belajar yang lebih dari teman-teman. Selain itu saya juga sering ya kalau dalam belajar saya biasa menanyakan anak-anak sudah sarapan ya, bawa air minum. Jadi di luar sebelum masuk dalam stres ini saya sudah memperkenalkan tentang fungsi ginjal. Seperti itu salah satu faktor yang Baik, selanjutnya Ibu tadi mengatakan ada kendala
di dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi kemarin itu terkait dengan utamanya terkait dengan waktu yang tidak cukup. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan ke depannya untuk mengantisipasi atau memperbaiki kelemahan atau kendala yang dihadapi utamanya terkait dengan waktu yang singkat? Jadi hal yang saya bisa lakukan yang pertama adalah sebelum masuk di pembelajaran ini, sebelumnya saya sudah memberikan menyampaikan informasi kepada siswa tentang hal-hal apa yang dibutuhkan untuk materi tersebut yang awal-awal ya sebelum proses pembelajaran berlangsung. Kemudian saya juga akan menyediakan hal-hal yang bisa membantu mereka. Misalnya sebelum saya tanya mereka apa yang mereka senangi ya, apa yang mereka buat yang produk apa yang mereka senangi, sehingga saya bisa segera mengaitkan itu, oh ini yang saya bisa bantu sediakan. Jadi saya akan membantu menyediakan hal-hal yang mereka butuhkan kalau misalnya mereka tidak memiliki sarana tersebut. Termasuk sumber belajar. Iya, sumber belajar, cara-cara membuat, misalnya dia mau membuat poster, maka saya bisa memberikan contoh-contoh poster yang paling menyenangkan, memberikan contoh-contoh video-video pembelajaran yang menarik. Oke, dengan pokoknya Ibu akan menyediakan termasuk kontennya, prosesnya, dan juga mengarahkan untuk membuat produknya. Gitu. Walaupun saya agak tadi tetap sesuai dengan minat. Iya, sesuai dengan minatnya, tapi ya sebagai guru kita harus mampu memberikan stimulus ya supaya mereka itu produk yang mereka senang lebih baik, karena yang namanya juga siswa mereka bukan ahli ya Pak, seperti itu pasti mereka harus belajar dengan berbagai macam informasi untuk mengembangkan minat mereka dan keterampilan mereka. Kira apa yang Ibu telah sampaikan itu adalah satu hal yang baik untuk perbaikan kualitas pembelajaran kita ke depannya. Semoga bisa kita laksanakan. Dan pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah atau saat melakukan proses coaching ini? Alhamdulillah saya merasa lebih tenang ya Pak, bersemangat untuk bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, karena pertanyaan yang Bapak tadi itu memberikan pencerahan. Kira cukup sekian Bu. Mungkin semoga apa yang kita rencanakan bersama dapat diperbaiki pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kelemahan-kelemahan yang kita temui pada pembelajaran sebelumnya itu bisa kita benahi, kita lebih tingkatkan. Kira cukup sekian.